sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah, sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia, ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya. Jakarta Amateur News. Gegap gempita dunia maya dan hiruk-pikuk jagat politik tanah air kembali memanas. Kasus yang selama ini menjadi perbincangan sengit publik, yakni dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, kini memasuki babak baru yang tak kalah menggelegar. Setelah melalui proses hukum panjang selama berbulan-bulan, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka, termasuk nama yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat, Roy Suryo. Langkah ini menandai fase serius dari aparat penegak hukum dalam menuntaskan polemik yang telah menyeret banyak tokoh publik dan memantik perdebatan di berbagai lini media sosial. Pihak kepolisian menegaskan, seluruh proses yang dijalankan adalah bentuk penegakan hukum yang murni, tanpa intervensi politik, dan berlandaskan fakta serta bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kasus ini bermula pada hari Rabu tanggal 30 April tahun 2025, ketika Polda Metro Jaya menerima sejumlah laporan terkait tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Dari 6 laporan yang masuk, 1 diantaranya merupakan laporan langsung dari Presiden Joko Widodo sendiri. Dalam laporan tersebut tercantum 12 nama yang diduga terlibat dalam penyebaran tuduhan tersebut. Di antaranya Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Abraham Samad, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, serta Aldo Hussein. Setelah melalui tahapan penyelidikan mendalam, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menaikkan status laporan yang dilayangkan oleh Jokowi ke tahap penyidikan. Dari 6 laporan itu, 3 diantaranya turut naik ke tahap yang sama, sementara 2 lainnya dicabut oleh pelapor. Proses hukum yang berlangsung hampir 7 bulan itu pun kini mencapai titik krusial, penetapan 8 tersangka. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri, dalam konferensi pers yang digelar di markas Polda Metro Jaya pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025, menegaskan bahwa langkah ini bukan hasil tekanan atau kepentingan politik manapun. Penanganan perkara ini murni penegakan hukum. Semua tahapan dilakukan secara prosedural, berdasarkan bukti dan fakta hukum yang kuat, tegasnya di hadapan awak media. Asep menjelaskan bahwa dalam penetapan tersangka tersebut, penyidik melibatkan berbagai pihak ahli dari luar kepolisian, mulai dari ahli pidana, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi, hingga ahli bahasa. Semua unsur itu digelar dalam forum analisis mendalam dan gelar perkara yang dilakukan secara transparan dan terukur. Pihak Polda juga mengelompokkan 8 tersangka itu ke dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka, yaitu EKR, MRF, RE, dan DL. Sementara klaster kedua berisi 3 orang tersangka, yakni RS, RHS, dan TT. Roy Suryo termasuk dalam klaster kedua bersama Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifauzia Tiasuma. 8 tersangka tersebut dijerat dengan pasal berlapis yang mencakup pasal tentang pencemaran nama baik, fitnah, hingga manipulasi data dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi kelompok pertama, pasal yang dikenakan antara lain pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pasal-pasal jungto dalam Undang-Undang ITE. Sementara bagi klaster kedua, termasuk Roy Suryo, jeratan hukum lebih kompleks karena melibatkan dugaan manipulasi dan rekayasa digital terhadap dokumen negara. Irjen Asep mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik digital dan analog dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, ditemukan adanya aktivitas edit dan manipulasi dokumen ijazah Presiden Jokowi. Para tersangka terbukti melakukan pengeditan digital dengan metode yang tidak ilmiah, kemudian menyebarkannya ke publik dengan narasi yang menyesatkan,
ungkapnya tegas. Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian memeriksa sebanyak 130 saksi dan 22 orang ahli dari berbagai bidang, mulai dari ahli digital forensik, ahli hukum pidana, Dewan Pers, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum dan HM, serta Kementerian Kesehatan. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 723 item barang bukti berhasil diamankan, termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menegaskan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Temuan ini menjadi fondasi kuat bagi penyidik dalam menetapkan 8 nama tersebut sebagai tersangka. Kapolda menegaskan bahwa proses yang dilakukan benar-benar berbasis ilmiah, bukan berdasarkan opini atau tekanan pihak manapun. Ketika ditanya soal kemungkinan penahanan terhadap para tersangka, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin, menyatakan bahwa keputusan tersebut akan diambil setelah pemeriksaan lanjutan terhadap masing-masing tersangka. Pertimbangan penahanan akan diputuskan setelah melihat sejauh mana kerjasama dan kooperativitas para tersangka dalam memenuhi panggilan penyidik. Jelasnya. Langkah berikutnya, Polda Metro Jaya akan segera mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada ke-8 tersangka tersebut. Pihak kepolisian berharap agar seluruh tersangka bersikap kooperatif dan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan klarifikasi yang objektif di hadapan hukum. Ini adalah hak mereka sebagai warga negara untuk memberikan keterangan dan membela diri dalam proses penyidikan, ujar Kombes Iman menegaskan. Lebih lanjut, Irjen Asep Edi mengimbau kepada masyarakat luas agar lebih bijak dalam menyerap dan menyebarkan informasi, khususnya di media sosial. Ia mengingatkan bahwa ruang digital bukanlah tempat untuk menebar fitnah atau menyalakan provokasi. Mari kita jaga suasana tetap sejuk, damai, dan kondusif. Jangan mudah terprovokasi oleh kabar yang belum jelas kebenarannya, pesannya. Sementara itu, salah satu tersangka yang menjadi sorotan publik, Roy Suryo, memilih menanggapi penetapan status hukumnya dengan senyum dan ketenangan. Ditemui awak media di kawasan Bareskrim Polri, Roy mengatakan bahwa ia menghormati proses hukum dan tidak akan panik menghadapi status baru tersebut. Saya senyum saja. Status tersangka itu bagian dari proses hukum. Masih ada tahapan berikutnya. Apakah nanti menjadi terdakwa atau tidak? Itu tergantung prosesnya. Jadi tidak perlu bereaksi berlebihan, ujarnya tenang. Roy juga mengajak para tersangka lainnya untuk tetap tegar dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya tidak memiliki niat untuk mencemarkan nama baik siapapun, melainkan hanya melakukan penelitian terhadap dokumen publik yang kini justru dianggap melanggar hukum. Saya tetap menyerahkan semua kepada kuasa hukum. Ini perjuangan kita semua untuk mencari kebenaran, bukan kriminalisasi, kata Roy Suryo dengan nada menahan diri namun tetap berapi-api. Sementara itu, Dr. Tifauzia Tiasuma, yang juga termasuk dalam klaster 2 bersama Roy Suryo, memilih bersikap pasrah dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua proses saya serahkan kepada Allah. Saya siap lahir batin menghadapi ini semua, ujarnya dengan tenang. Ia menambahkan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan telah mempercayakan langkah selanjutnya kepada tim kuasa hukumnya. Kasus ini kini menjadi perhatian besar publik. Di tengah derasnya arus informasi dan polarisasi opini masyarakat, muncul pertanyaan besar. Apakah tudingan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya verifikasi dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi di era digital? Kesimpulan dan saran. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga ujian kedewasaan demokrasi dan literasi publik di Indonesia. Proses penyidikan yang melibatkan berbagai ahli, ratusan saksi, dan ratusan barang bukti membuktikan bahwa hukum tetap bekerja berdasarkan asas ilmiah dan profesional. Amateur News menilai, masyarakat perlu menahan diri, tidak mudah tersulut provokasi, serta belajar memisahkan antara hak berpendapat dan tanggung jawab moral dalam menyebarkan informasi. Dalam dunia digital yang serba cepat, satu klik bisa membawa dampak besar, dan kebenaran sejati hanya akan terungkap bila fakta dijaga, bukan disulap oleh opini.